siang hari ini. Semoga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah bulanan. Ibadah pada hari ini bertema bersyukur pada kemalangan yang akan dilayani oleh Pendeta Norman Sasono dari GKI Halimun. Mari kita bersaat teduh. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara Mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan Perkataan Mereka sampai ke ujung bumi. Dia memasang kemah di langit untuk matahari. yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya Melakukan perjalanan. Dari ujung langit ia terbit. dan ia beredar Tidak sampai ke ujung yang lain. tidak ada yang Kebahitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datang kebahitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersuka besar dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Rekan-rekan, kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan menyertai Saudara juga. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu,
Rekan-rekan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Sang Sumber Cinta Kasih, kami bersyukur untuk rahmat dan cinta kasih-Mu yang Tuhan hadirkan bagi kami. Di tengah pandemi ini kami tetap dapat bersekutu, walaupun secara daring. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan hadir menolong dan melingkupi kami. Maka biarlah kiranya Roh Kudus memampukan kami sebelum kami membaca dan merenungkan firman, sehingga kami mampu memaknainya di dalam bagian kehidupan yang saat ini kami jalani. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengar dan merenungkan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan, bacaan kita hari ini diambil dari Yesaya, kitab Yesaya, pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yang ditulis, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sampai di sini rekan-rekan pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabda, memelihara dalam hati, serta terus melakukannya sepanjang kehidupan kita. Hari ini kita merenungkan satu tema, rekan-rekan, judulnya adalah bersyukur pada kemalangan. Ini sesuatu yang menggelitik ya, kita diminta untuk bersyukur kepada kemalangan atau terhadap kemalangan yang kita alami. Rekan-rekan, ini ada yang tahu foto siapa rekan-rekan? Ini biasanya teman-teman yang cewek ya, banyak yang tahu begitu ya. Nah, ini salah satu artis papan atas Korea begitu ya. Jadi salah satu artis papan atas Korea. Keren gitu ya. Nah, yang menarik apa rekan? Sekarang dia terkenal. Dia sekarang populer begitu. Tetapi dulu dia adalah seorang yang hidup serba kekurangan. Sebelum dia meraih sebuah kesuksesan ini, ia hidup di dalam sebuah kekurangan. Bahkan saking tidak punya uang, gitu ya, keluarganya tidak memiliki uang. Ketika sang ibu sakit, harus tidak bisa ke dokter dan sebagainya. Akhirnya ia kehilangan ibunya karena penyakit. Jadi dia ada dalam satu kesulitan hidup pada masa itu. Ini satu contoh tokoh yang pernah hidup dalam kemalangan, tetapi kemudian sekarang punya sebuah kesuksesan. Bukan hanya satu rekan-rekan,
Ini bagi rekan-rekan cowok mungkin tahu ya, Cristiano Ronaldo yang saat ini sedang terkena COVID begitu ya. Dia hidup di sebuah wilayah orang tuanya miskin, dia bukan dari keluarga yang berada, hidup serba kekurangan, tetapi apa yang menjadi kelemahan, kekurangan-kekurangan itu yang menginspirasi untuk dia bisa bertumbuh, akhirnya dia bisa menjadi pemain bola yang populer seperti saat ini. Kalau ini Malala ya rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang sering membaca pasti tahu ya, ini saat sekarang begitu terkenal, seorang perempuan yang mencoba untuk membagikan inspirasi begitu ya, ketika ia ada di Pakistan, hidup di sebuah budaya di mana perempuan adalah warga kelas 2, di mana perempuan itu tidak boleh mengakses pendidikan, tetapi Malala ini menyuarakan soal pentingnya pendidikan dan sebagainya. Dia ditembak, tapi dia tidak mati, lalu dia menginspirasi banyak orang. Di Indonesia sendiri, rekan-rekan, ada tokoh-tokoh atau orang-orang, salah satu yang menurut saya cukup membuat saya kagum adalah ini. Ini seorang atlet para layang ketika Asian Games kemarin, dia menyumbangkan emas. Namanya Jafro Megawanto. Apa yang menarik? Dia bukan seorang atlet yang punya latar belakang sukses atau punya ekonomi yang mapan gitu ya. Dia bekerja sebagai pelipat parasut. Dari uang hasil melipat parasut ya tabung dan sebagainya, kemudian ya, dia gunakan untuk mensupport olahraga yang ia geluti ini, yang ia tekuni, sehingga akhirnya dia bisa menjadi seorang atlet, lalu kemudian dia bisa mempersembahkan emas dalam Asian Games pada waktu itu. Jafro Megawanto. Menarik rekan-rekan, biasanya kita bersyukur untuk hal-hal yang sikapnya positif dalam kehidupan kita. Untuk hal-hal yang positif kita bisa dengan mudah bersyukur. Misalnya kita berhasil, teman-teman sukses ketika mengerjakan tugas-tugas. Tadi saya pikir saya salah masuk begitu ya. Tadi awal masuk itu masih pelajaran di kelas kayaknya gitu ya. Jadi waduh, saya kayak salah masuk ini atau salah kamar gitu ya. Tapi menarik ketika keberhasilan, misalnya ketika kita bisa mengerjakan kuis, mengerjakan TTS, atau keberhasilan kemudian membuat kita bersyukur ketika kita punya pertolongan. Ketika kita punya berkat yang banyak atau mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan. Maka dengan mudah kita bersyukur, kita sehat. Namun kita akan meratap ketika kita mengalami sesuatu yang negatif. Kita akan meratap ketika misalnya kita ada dalam kemalangan, kecelakaan, kesakitan. Kita akan merasa bersedih ketika kita mengalami hal yang buruk. Kalau teman-teman pacaran ya, teman-teman pacar ya rata-rata mungkin sudah pacaran ya. Ketika teman-teman pacaran, biasanya kalau kalian jadian dan sebagainya, ya kita senang dong, wah bersyukur nih, berkat Tuhan nih. Tapi ketika teman-teman putus, ada yang kemudian diputus gitu kan, by phone atau by WhatsApp, by email. Kasihan banget kalau by email. Ya kan, diputus, lalu kemudian kita bisa mengatakan, wah puji Tuhan, berkat Tuhan, saya akhirnya putus. Gitu. Enggak kan, kita pasti akan meratap, ada yang sedih lah, nangis lah, dan sebagainya. Biasanya itu, ketika hal baik kita bersukacita, ketika hal buruk, kita kemudian mengalami ketika mengalami kemalangan kita akan meratap. Namun tes kita hari ini, judul renungan kita diminta untuk bersyukur terhadap sebuah kemalangan. Nah ini cukup aneh gitu ya, kan? Apa yang bisa disyukuri dari sebuah kemalangan hidup? Dari teks Yesaya. Yesaya dalam bacaan kita hari ini justru dia menaikkan syukur dan memuji Tuhan atas keruntuhan Yerusalem akibat dihukum Tuhan. Biasanya para nabi itu akan menangis. Biasanya para nabi itu akan meratap ketika Tuhan memberikan sebuah nubuatan, ketika kota atau daerah tertentu itu akan dihukum, para nabi akan meratap menangis. Tapi dalam teks kita justru Yesaya bersyukur. Yesaya menaikkan syukur memuji Tuhan karena keruntuhan Yerusalem. Ini seorang nabi yang mungkin lain daripada yang lain. Bahkan Yesaya kemudian mengajak seluruh umat untuk bersyukur. Karena bukan hanya Yerusalem yang hancur, melainkan seluruh bumi akan dihancurkan dalam peperangan yang mengerikan. Ini, kalau teman-teman membaca Alkitab, ini nabi yang jarang-jarang. Biasanya nabi akan menyampaikan, ayo bertobat, ayo berduka citalah, karena engkau akan dihukum.
Yunus diminta untuk menyampaikan kabar supaya umat di Niniwe bertobat, supaya umat kemudian menangis karena Tuhan akan menghukum. Itu Nabi Yunus. Tapi Yesaya justru mengajak umat, ayo kamu bersyukur. Kenapa? Karena Yerusalem akan hancur. Karena apa? Karena bukan hanya Yerusalem, karena seluruh dunia juga akan dihancurkan. Yesaya salah satu nabi yang cukup unik. Dia nabi besar, tapi kemudian dia dikenal sebagai burung Raja Wali di antara para nabi. Jadi dia punya julukan burung Raja Wali di antara para nabi. Kenapa? Karena dia selalu punya pikiran yang lain daripada nabi-nabi yang lain. Yesaya ini kalau berbicara lugas, gaya bahasanya itu keras. Dia nggak canggung-canggung untuk mengkritik, untuk kemudian memberikan teguran kepada yang melanggar, untuk menelanjangi dosa-dosa para pemimpin atau umat. Namun, bahasa Yesaya ini mudah dipahami. Sehingga semua orang, golongan pemimpin atau golongan rakyat biasa pun dengan mudah menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan Yesaya yang kita baca hari ini, rekan-rekan, ada bagian pertama dari kitab Yesaya, itu pasal 1 sampai 38. Ini keseluruhan pasal ini bicara soal kabar buruk tentang datangnya penghukuman karena Israel telah berlaku tidak setia terhadap Allah. Jadi Israel itu sudah mulai beribadah kepada ilah-ilah lain. Israel sudah mulai menyembah Allah lain, ilah-ilah lain di sekitar bangsa yang saat itu berlaku. Jadi mereka hidup di sebuah zaman di mana Tuhan itu nggak hanya satu yang disembah oleh orang, begitu ya. Dalam banyak agama punya Tuhan masing-masing. Israel kemudian berpaling dari kesetiaannya Tuhan. Jadi Tuhan mereka mulai menyembah ilah-ilah lain. Oleh karena itu mereka dihukum oleh Tuhan. Nah, penghukuman itu datang karena jelas Tuhan itu kecewa karena umat berdosa. Kalau rekan-rekan membaca Alkitab, kita akan lihat sebuah siklus yang selalu terjadi di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana umat itu berdosa, lalu ketika umat berdosa, umat dihukum oleh Tuhan. Setelah dihukum oleh Tuhan, umat meratap. Setelah mereka meratap, mereka berjanji untuk bertobat. Ketika mereka selesai, mereka bertobat, kehidupan dipulihkan. Dan ketika kehidupan itu dipulihkan, mereka akan kembali melakukan dosa. Lalu itu menjadi sebuah siklus yang terus-menerus terjadi. Dan umat dihukum karena mereka mendukakan hati Tuhan. Mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan. Nah, cara Tuhannya adalah menghukum dengan menggerakkan bangsa lain. Jadi Tuhan memakai bangsa-bangsa di sekitar untuk menyerang, untuk menghancurkan Israel. Baik Israel Utara maupun Israel Selatan. Dihancurkan lewat bangsa lain, dijajah, diintimidasi, perang, dan sebagainya. Itu wujud penghukuman yang Tuhan sampaikan. Yang menarik, Yesaya kemudian bersukacita. Karena apa? Yesaya kemudian tahu bahwa hukuman menjadi langkah awal bagi pemulihan yang ditegakkan Tuhan. Tuhan hendak memulihkan bangsa Israel, tetapi dia menghukum dahulu, sehingga Israel mengalami sebuah kesengsaraan. Dengan hukuman itu, seperti yang tadi saya bilang, umat akan menjadi dekat. Umat akan terus bersandar pada Tuhan, lalu bergantung. Ini mirip-mirip kehidupan kita ya, rekan-rekan. Kalau kita berdoa, kadang orang itu kemudian lupa. Ketika berdoa menjadi sebuah kebiasaan, lalu ketika mereka hidup dalam hal yang nyaman dan sebagainya, orang ya santai-santai, nggak berdoa. Tapi begitu mereka punya persoalan, doa itu menjadi semacam emergency exit begitu yang akan dilirik untuk pertama kali. Dan itu yang terjadi. Jadi Tuhan mengingatkan Israel, ayo Israel, dengan hukuman kamu pasti akan bergantung kepadaku, kamu akan dekat kepadaku. Dan itu terjadi. Allah menjadi satu-satunya yang disembah. Allah kemudian menjadi hakim lagi atas kehidupan bangsa Israel. Melalui hukuman itu, ya bangsa Israel diminta untuk sadar dan berbalik kepada Tuhan. Nah, itu konteks dalam teks kita hari ini. Bagaimana kenapa Yesaya bersyukur atas hukuman Tuhan? Karena justru lewat hukuman, bangsa Israel itu kemudian sadar bahwa mereka salah dan mereka butuh Tuhan. Yang menarik, rekan-rekan, dalam refleksi kita untuk hari ini, di balik rancangan duka cita senantiasa ada sukacita. Kemenangan Tuhan atas semesta alam. Itu yang disampaikan Yesaya.
Di balik rancangan buruk yang yang menghancurkan atau rancangan buruk yang menimpa bangsa Israel, ada Tuhan yang hadir untuk menolong. Karena itu, nyanyian syukur dinyanyikan dalam perikop ini adalah sebuah kemenangan. Jadi kenapa bersyukur? Ya karena Tuhan memulihkan lewat hal-hal yang buruk. Dan rencana Tuhan merupakan rancangan yang terbaik bagi umatnya. Lalu apa untuk kita hari ini, rekan-rekan? Hari ini kita diminta untuk merefleksikan bagaimana Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kadangkala rekan-rekan dan saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di tengah kehidupan. Saat ini kita menghadapi pandemi. Pandemi bukan hal yang menyenangkan ya rekan-rekan. Sudah perlu sekian waktu, rekan-rekan mungkin sejak bulan Maret kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu bukan hal yang mudah, rekan-rekan ya, internet. Tapi rasanya teman-teman dapat ini ya, kalau mendaftar dapat bantuan internet ya yang dari pemerintah ya. Nah, walaupun tapi dapat bantuan seperti itu, tapi toh kan kita punya persoalan ya, pembelajaran jarak jauh ini mungkin tidak senyaman ketika kita berhadapan secara langsung. Gerak-gerik rekan-rekan terbatas. Rekan-rekan ketika mau keluar pun protokol kesehatan dijalankan begitu rupa begitu ya. Bahkan kadang kita dongkol ketika kita sudah menahan diri untuk tidak keluar, lalu rekan-rekan lihat berita tentang orang-orang yang tidak mempedulikan hal-hal tersebut. Saya tinggal di Tebet ya rekan-rekan, di dekat Pastori tempat saya tinggal itu banyak coffee shop. Wah, rasanya rekan-rekan COVID itu nggak ada di Tebet begitu ya. Kenapa itu coffee shop itu semuanya penuh? Semua rame. Nggak ada kan orang minum kopi pakai jarak sosial gitu ya. Nggak ada dong orang nongkrong tuh rame. Sate taichan itu yang ngantri teman-teman itu kayak ngantri orang mau ke sorga gitu ya. Rapet banget jaraknya gitu ya. Orang udah nggak peduli begitu. Bayangkan kita mencoba menahan diri tapi kita melihat hal-hal yang seperti itu dan kadang kita dongkol, kita kecewa. Buat apa sih Tuhan? Saya harus menaati protokol kesehatan dan sebagainya. Teman-teman belajar di rumah, lalu kemarin lihat berita ya, anak-anak seusia teman-teman ya pada demo. Teman-teman ada yang demo, ada yang ikut nggak kan kemarin? Gitu kan, ada yang pada demo dan sebagainya. Bayangkan rekan-rekan, kita melihat situasi yang tidak menyenangkan di tengah kehidupan, lalu kita diminta untuk bersyukur. Mensyukuri atas kemalangan hidup. Sampai hari ini ketika saya ditanya, apa sih rencana Tuhan untuk COVID-19? Ketika banyak orang menanyakan dan saya mengatakan ya saya tidak tahu apa yang jadi rancangan Tuhan. Tetapi setidaknya ada hal-hal positif yang kemudian bisa saya dapatkan. Pengalaman pribadi saya rekan-rekan, kalau saya merefleksikan ini, bagaimana kemudian sebagai seorang pendeta saya melihat bahwa gereja itu mengalami sebuah reformasi kedua gitu ya. Kalau reformasi pertama itu zaman Martin Luther begitu ya, mungkin dijelaskan ya oleh Ibu Jennifer ya di guru agama dan sebagainya ya. Tapi reformasi kedua ini membuat gereja kemudian memikirkan ulang cara bergereja mereka. Dan ini adalah hikmah di balik COVID-19. Bagaimana kemudian penginjilan itu bisa menjangkau banyak orang. Sekarang orang nggak perlu jadi Kristen untuk dengar khotbah. Nggak perlu masuk ke gereja untuk dengar khotbah. Setel YouTube, kita bisa mendapat banyak khotbah apapun. Itu kan salah satu rencana Tuhan yang indah di balik COVID-19. Tapi mari rekan-rekan kita lihat apa sih rencana Tuhan di balik bencana ini bagi teman-teman. Mungkin dengan COVID-19 ini rekan-rekan, teman-teman, guru-guru atau para siswa punya waktu lebih di tengah keluarga. Bersama dengan keluarga masing-masing. Intensitas pertemuan yang tinggi. Kalau dulu mungkin rumah sekedar seperti tempat transit ya. Sekolah, pulang sekolah, pulang main, pulang kerja, kita ketemu, saya hello sebentar, lalu masing-masing ke kamar. Tapi sekarang interaksi yang tinggi mau tidak mau membuat kita harus ketemu dengan anggota keluarga. Ya walaupun tentu ada masalah juga ya. Misalnya kalau semuanya kerja di rumah, belajar dari rumah, kita berebut soal internet ya. Internet kita tadi banyak yang cerita ya lemot dan sebagainya. Padahal Indonesia itu salah satu yang paling cepat ya internetnya di dunia teman-teman. Cepat bikin emosi maksudnya. Bikin kita dongkol gitu kan. Belum lagi ruangan teman-teman ya. Saya di sini ya rekan-rekan, ini saya di kamar gitu. Memimpin ibadah bersama teman-teman gitu ya. Sebelah samping saya ini istri saya sedang
bekerja. Jadi bayangkan kalau meeting ya, sedang meeting ini kadang suaranya saut-sautan. Di depan anak saya lagi main dan sebagainya, suaranya kadang masuk dan sebagainya. Nah, ini kan satu situasi yang nggak mudah di tengah kehidupan kita. Tapi mari kita melihat bahwa Tuhan punya rencana di setiap kemalangan hidup. Tapi mari kita sadar bahwa tidak semua kemalangan yang teman-teman dan saya alami itu adalah sebuah rancangan Tuhan. Jangan kemudian kita mengatakan bahwa walaupun teks kita mengatakan ada sebuah kemalangan yang Tuhan rancangkan untuk Israel, lalu membuat mereka mendapatkan hasil yang baik. Tapi bagi refleksi kita, tidak semua kemalangan hidup yang teman-teman alami itu adalah rancangan Tuhan. Sesimpel kita mengatakan salib. Orang Kristen itu sering mengatakan memikul salib. Maka setiap kesusahan hidup, orang selalu mengatakan sedang pikul salib. Setiap penderitaan diibaratkan sedang memikul salib. Nah, kalau ini yang kita maknai, maka akan menghasilkan sebuah salib yang menindas. Padahal sejatinya salib itu membebaskan. Maka setiap kemalangan hidup yang teman-teman alami dan saya alami, kita semua alami, belum tentu itu rancangan Tuhan. Bisa jadi itu karena keteledoran kita. Bisa jadi itu karena hal buruk yang kemudian kita lakukan dan berdampak. Contoh simpel, rekan-rekan, ketika demo kemarin ya, kalau rekan-rekan menyaksikan, saya itu lihat satu poster. Nah, ini pasti Kristen ini yang demo ya. Dia angkat poster dan poster itu dituliskan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu Kristen banget itu. Itu demo bersama dengan iman gitu ya. Tapi kemudian bayangkan kalau yang bersangkutan itu demo, lalu yang bersangkutan itu orang demo gitu ya, lalu kemudian dia melakukan pembakaran terhadap kantor polisi lah, terhadap apapun fasilitas umum, lalu dia ditangkap, lalu masuk ke sel dan sebagainya. Lalu apakah bisa kemudian mengatakan, oh ini rencana Tuhan, indah? Enggak, rekan-rekan. Mungkin Tuhan menggerakkan kita untuk menyalurkan aspirasi. Tapi jelas, sebuah kerusuhan, tindakan yang buruk, melakukan pengerusakan dan sebagainya, itu bukan rencana Tuhan. Itu keinginan pribadi kita. Maka ketika kita dihukum, ya itu dampaknya dari kita sendiri. Begitu juga ketika rekan-rekan misalnya mau pergi ke sekolah atau mau pergi kemana, melakukan perjalanan. Lalu kemudian kita melakukan pelanggaran lalu lintas, kita ditilang, kita kecelakaan, atau apapun lah hal buruk menimpa, lalu kita mengatakan, oh ini tuh rencana Tuhan. Enggak, teman-teman, ini sebuah keteledoran kita. Ini sebuah kesalahan kita. Maka kemalangan itu harus kita maknai, kita lihat. Apakah kemalangan-kemalangan itu memang tercipta dalam tanda kutip karena Tuhan punya rencana yang indah, atau karena kita melakukan sebuah keteledoran. Di balik kemalangan memang ada sesuatu yang sedang Tuhan wujudkan. Tapi kalau kemalangan itu ada dalam karya besarnya Tuhan. Kalau itu kemudian karena kesalahan kita, keteledoran kita, ya bukan karya Tuhan di situ. Satu hari rekan-rekan, saya merefleksikan ketika mendapat tema ini ya, saya kemudian ingat flashback gitu ya dalam kisah kehidupan saya begitu ya. Saya terancam putus sekolah ketika 1 STM gitu ya, karena orang tua saya tidak mampu membiayai. Bersyukur ada donatur ya, saya dapat beasiswa yang mau membiayai saya hingga saya lulus STM. Selepas lulus STM, saya bekerja selama 3 tahun. Di dalam masa-masa itu saya kemudian bertanya, Tuhan, kenapa sih saya harus terancam putus sekolah? Walaupun ada donatur yang membiayai SPP saya, sekolah saya, tetapi saya tetap harus bekerja pada waktu itu. Jadi pulang sekolah saya bekerja begitu ya, bekerja supaya mendapatkan uang untuk beli buku dan sebagainya. Jadi saya berpikir, Tuhan kenapa sih ngapain nih anak-anak lain enak nih ya, anak-anak lain pulang gitu. Zaman saya itu masih zamannya apa sih PS gitu ya, orang mau PS1 gitu ya, orang bisa main gitu, saya harus bekerja. Lalu lepas saya lulus STM begitu ya, sebagian besar teman saya kuliah, saya harus bekerja. Kadang malu ketemu teman-teman yang kalau ngumpul cerita soal kuliah, ya kuliah ini, mereka cerita soal kuliah di luar kota. Saya kemudian merasa minder, aduh ngapain sih, kenapa saya harus bekerja? Saya bekerja itu dagang ya di pasar,
Berangkat itu pakaian rapi, pulang lusuh, ya, lecek, bau dan sebagainya. 3 tahun saya lakukan itu, gitu ya. Kemudian Tuhan punya karya, Tuhan punya rencana, saya dapat beasiswa, lalu bisa kuliah teologi dan sebagainya. Dari situ rekan-rekan, ketika saya bisa kuliah teologi, lalu kemudian harus berkhotbah dan sebagainya di jemaat, ketemu, berinteraksi. Hal-hal yang saya anggap buruk pada masa lalu, ketika saya harus berdagang, ketika saya harus bekerja, ketika saya harus berinteraksi sebagai seorang pedagang, saya berinteraksi dengan orang asing. Itu menolong saya ketika saya masuk di dalam sebuah gereja, masuk dalam sebuah komunitas. Menolong saya untuk berani berbicara di depan umum. Kenapa? Karena saya sudah biasa berdagang, sudah biasa untuk ketemu orang dan sebagainya. Ini rencana Tuhan. Saya melihat itu sebagai sesuatu yang malang pada masa itu. Tapi kemudian, rupanya Tuhan punya rencana yang baik. Hari ini saya mau mengajak rekan-rekan, mari kita lihat. Hal-hal buruk yang rekan-rekan alami. Bisa jadi ada karya Tuhan. Tapi bisa jadi itu keteledoran kita, kesalahan kita. Maka mari kita memilah dan memilih itu. Ketika ada hal-hal di luar kendali kita yang membuat kemudian kemalangan, keburukan menimpa kita, mari kita refleksikan bahwa Tuhan punya rencana. Ada satu quotes yang sangat saya suka gitu ya sejak saya STM. Quotes itu mengatakan laut tenang tidak menciptakan pelaut handal. Laut tenang tidak pernah menciptakan pelaut handal. Seorang pelaut rekan-rekan tidak akan menjadi mahir kalau dia itu tidak mengalami badai. Pun demikian dengan kehidupan kita. Rekan-rekan tidak akan mahir mengarungi kehidupan ini kalau hidup kita ya sangat-sangat slow gitu ya, sangat tenang, tidak ada persoalan. Tapi justru dengan sebuah persoalan, rekan-rekan dan saya akan tahu sebuah seni merayakan hidup. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya masalah di kehidupan ini. Mungkin masalah itu ada di keluarga kita. Mungkin keluarga kita tidak mensupport kita, lingkungan kita tidak mendukung, atau apapun itu. Tapi yakinlah bahwa Tuhan itu bisa berkarya di balik setiap peristiwa buruk. Yang perlu kita lakukan adalah berserah, lalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan melihat bahwa di balik hujan atau seusai hujan senantiasa ada pelangi. Maka biarlah hari ini kita melihat bahwa hal-hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi, ada kalanya menjadi sebuah cara untuk Tuhan membentuk kita, supaya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan yakinlah bahwa kehidupan rekan-rekan dan saya senantiasa ada dalam kendali Tuhan. Maka berserahlah terus kepada Tuhan. Amin. Kristus menolong kita. Saat hening bagi kita, rekan-rekan. Kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Sang Sumber Cinta Kasih, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur hidup di sebuah zaman di mana teknologi sudah maju, di mana komunikasi sudah bisa dilakukan dengan beragam cara. Sehingga ketika pandemi ini melanda, kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di sebuah zaman dengan beragam kemajuan. Sehingga kami mampu beradaptasi lewat ibadah kami, beradaptasi di dalam pembelajaran kami, juga dalam ragam-ragam kegiatan yang lain. Kami berdoa Tuhan, bila Tuhan menolong, memampukan, menguatkan kami semua untuk bisa melalui pandemi ini. Mungkin ada banyak hal yang tidak bisa kami lakukan secara daring. Mungkin ada bagian-bagian praktikum di sekolah yang sejatinya harus dilakukan secara langsung. Tetapi karena satu dan lain hal harus dilakukan secara mandiri di rumah. Bila Tuhan juga boleh tetap menolong dan memampukan kami. Hari ini kami berdoa untuk rencana kegiatan karakter camp 26-27 Oktober 2020 yang akan datang. Tuhan menolong, Tuhan memberkati sehingga lewat acara karakter camp ini kami terus dibentuk menjadi siswa-siswi yang taat kepada Kristus, menjadi anak-anak yang hormat dan patuh kepada orang tua,
menjadi anggota masyarakat yang semakin bisa memaknai tugas dan panggilan kami ketika Tuhan menciptakan dan menempatkan kami di Indonesia. Tuhan berkati segala sesuatu yang dipersiapkan, yang perlu dipersiapkan dalam acara karakter camp. Kami pun berdoa Tuhan untuk Sivitas Akademika SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati sehingga kami semua yang terlibat menjadi keluarga besar di SMK Farmasi ini mampu melakukan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik. Kami mampu bersinergi antara para guru, dengan para siswa, dengan orang tua, dengan yayasan, sehingga kami semua mampu membentuk sebuah suasana pendidikan yang nyaman dan aman. Kami pun berdoa Tuhan untuk proses pembelajaran jarak jauh. Ada banyak kendala Tuhan yang kadang kami rasakan. Gangguan internet, atau mungkin masalah kuota, masalah kesulitan-kesulitan atau kenyamanan kami ketika harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Dikarenakan mungkin lingkungan tempat tinggal kami yang tidak mendukung. Juga mungkin ada banyak persoalan lain yang harus kami alami ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi biarlah Tuhan menolong bagi rekan-rekan guru yang mempersiapkan materi, yang menyampaikan materi. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga mereka dimampukan untuk terus melakukan tugas dan panggilan dengan sukacita. Pun bagi para siswa, kiranya Tuhan menolong dan memberkati sehingga kami semua para siswa mampu memiliki semangat di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Kami pun memiliki integritas ketika harus mengerjakan ujian atau tugas-tugas. Dan biarlah kiranya kami terus mampu beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa pada saatnya semua ini akan usai dan kami juga boleh kembali bertatap muka secara fisik. Kami mengingat Tuhan, bangsa dan negara kami yang akhir-akhir ini terus digoyang isu soal persatuan dan kesatuan bangsa. Tuhan menolong dan memberkati sehingga para pemimpin bangsa mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat bagi bangsa ini. Juga kami, para anggota masyarakat, mampu menjunjung tinggi toleransi di tengah kehidupan. Bahkan kami terus berdoa bagi proses menemukan vaksin untuk COVID-19, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Kiranya proses itu boleh berjalan dengan baik, sehingga pada saatnya ketika vaksin itu ditemukan, bisa diuji dan bisa kemudian diberikan kepada masyarakat, kami juga boleh mensyukuri, sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang mungkin tidak lagi sama seperti dahulu, tetapi kami boleh mendapat kelonggaran di dalam melakukan beragam aktivitas. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, keluarga kami yang mungkin saat ini sedang ada dalam perawatan karena penyakit, karena COVID ataupun sakit penyakit yang lain, Tuhan juga boleh memulihkan. Juga bagi orang tua kami yang juga bekerja, berkarya untuk membiayai pendidikan kami, anak-anak, biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati mereka seperti Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga mengingat para guru yang tentu juga punya banyak pergumulan hidup. Di tengah banyaknya persoalan yang dialami, di tengah keluarga, mereka tetap memberikan waktu untuk mengajar para siswa. Biarlah Tuhan juga boleh menolong dan memberkati. Juga kami yang saat ini mungkin mengalami banyak hal yang kami rasa menjadi sebuah kemalangan hidup, mampukan kami untuk melihat bahwa Tuhan berkarya. Sehingga di balik kesulitan kami akan menemukan hikmah dan kami akan mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Inilah doa dan syukur kami, ya Allah, yang kami panjatkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, marilah dalam setiap badai kehidupan kita melihat segala yang terjadi dengan kacamata iman. Walau keadaan buruk, melalui kacamata iman kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan adalah rencana yang baik. Seperti lagu yang akan kita pujikan bersama.
bahwa dalam badai topan pun ada Tuhan sebagai tempat perlindungan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Riksi yang maupun malangkah, Tuhanlah perlindunganmu. Saya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Rekan-rekan, kita lanjutkan ibadah kita di tengah kehidupan kita sehari-hari. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami Kami mengarahkan mengarahkan hati hati kami kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ya, selamanya. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Allah Sang Cinta merahmatimu dengan kasih sayang yang tak bertepi sepanjang hidupmu. Kristus Sang Damai menganugerahimu ketenangan dalam menghadapi badai kehidupan yang sedang engkau alami. Roh Kudus mengaruniakanmu hikmat ilahi untuk berpikir, berucap, dan bertindak dalam kebenaran dan kebaikan. Amin. Bapa, terima kasih.
Ibadah kita selesai. Terima kasih kepada Pendeta Nurman dari GKI Halimum yang telah melayankan firman pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada anak-anak kelas 10 yang telah bertugas untuk ibadah. Mungkin ada pengumuman dari Ibu Mary selaku Kepala Sekolah SMK Farmasi.